Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajlis bersama guna melanjutkan talabul ilmi kita, melanjutkan membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Lewat perantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita seluruhnya al-ilmu nafi wal amalu salih, bekal kita, ya, teman setia kita yang akan menjadi penolong dan pembela kita di hadapan Allah nanti di hari pembalasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiknya, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya sehingga kita bisa istiqomah di dalam pelajari agama Allah ini, mengamalkannya dan mendakwahkannya sampai kematian menjemput kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan meridhai kita seluruhnya sehingga kita diizinkan masuk ke dalam surganya dan diselamatkan dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Saral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan kita dari kitab Tazkiyatun Nufus, masih pembahasan tentang anwa'ul qalbi wa aqsamuhu, tentang macam-macam hati dan pembagiannya. Alhamdulillah, sudah kita bahas, sudah kita
pelajari, sudah kita sampaikan sebagian dari pembahasan tersebut. Pembahasan tentang macam-macam hati dan pembagiannya. Yang pertama, al-qalbus shahih, hati yang sehat, hati yang selamat. Ini sudah kita bahas terakhir kali dari taklim kita. Pembahasan kitab ini walhamdulillah sudah sampai kepada macam hati yang kedua. Pembagian hati yang kedua yaitu al-qalbul mayyit, hati yang mati. Sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu bagaimana itu hati yang mati dalam penjelasan kitabnya, yaitu lawan dari hati yang selamat, lawan dari hati yang sehat. Hati yang mati, hati yang tidak mengenal Rabb-nya, ya, tidak pula beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, tidak mencintainya, tidak meridhoinya. Hati yang mati, ya, hanyalah mengikuti syahwatnya dan kesenangan-kesenangan syahwat tersebut. Tidak peduli apakah di dalamnya ada ridha Allah atau murkanya Allah, dia tidak peduli. Yang penting adalah terpuaskannya, ya, hawa nafsunya, tercapainya segala keinginannya, ya. Kalau dia mencintai karena hawa nafsunya tadi, bukan karena Allah. Kalau dia membenci juga karena sebab hawa nafsunya, bagian dari hawa nafsunya, bukan karena Allah. Sedangkan hati yang sehat, dia membenci karena Allah, mencintai karena Allah, memberi karena Allah, menolak juga karena Allah. Kalau ini kebalikannya, semua tingkah laku tindakannya adalah karena hawa nafsunya, bagian dari bagian hawa nafsunya. Ya, kalau dia diberi apa yang kemudian mencocoki hawa nafsunya, maka dia senang, gembira, ridho. Tapi kalau dia dihalang-halangi dari apa yang diinginkan hawa nafsunya, maka dia marah, ya, dia benci. Tujuannya adalah akhirat, bukan akhirat, ya, makmur hatinya dengan dunia, ya, makmur hatinya dengan dunia, cinta bencinya karena dunia. Berteman, bergaul dengan orang yang seperti ini adalah merupakan penyakit, ya. Bermuamalah dengannya ini racun. Duduk dekat-dekat bersahabat dengan orang seperti ini adalah kebinasaan. Itu secara global sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu tentang hati yang mati. Allah Subhanahu wa taala, saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, dalam sekian banyak ayat dalam Al-Quran, ya, telah memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu, ya, untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana perintahnya kepada nabinya, Nabi Daud. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah,
sebagai penguasa di muka bumi ini. Ya, Allah berpesan kepadanya, fahkum bainan nasi bil haq. Fahkum bainan nasi bil haq. Maka putuskanlah perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia, ya, karena kamu sebagai khalifahnya, sebagai pimpinan mereka, ya, pembimbing mereka, ya, nabi rasul untuk mereka. Maka tak kala mereka berselisih, mengadu kepadamu, minta keputusan, Allah berpesan kepadanya untuk memutuskan perkara manusia dengan hak, yaitu sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, sesuai dengan syariat, aturan yang telah Allah wahyukan kepada Daud alaihi salam. Allah mengatakan berikutnya, wala tattabi'il hawa, wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Berarti hawa nafsu itu adalah, ya, kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang disenanginya, tapi tanpa bimbingan wahyu, ya, tanpa dibingkai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jiwa-jiwa kita ada keinginan-keinginan, menyenangi ini, menyenangi itu, membenci ini, membenci itu, ingin begini, nggak ingin begitu, dan seterusnya. Ya, ini kalau dituruti, diikuti tanpa dibingkai dengan syariat Allah, tanpa dibingkai dengan wahyunya Allah, itu yang dinamakan mengikuti hawa nafsu. Ya, itu yang dinamakan mengikuti hawa nafsu. Seorang yang mengikuti hawa nafsu adalah seorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang dia sukai dan menolak perkataan atau perbuatan yang dia benci dengan tanpa dasar petunjuk, dengan tanpa dasar wahyu, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata patokannya hawa nafsunya. Ini yang dimaksudkan dengan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Karena sebab mengikuti hawa nafsu tersebut, akhirnya kamu menyimpang, akhirnya kamu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hawa nafsu mengajaknya kepada penyimpangan. Hawa nafsu mengajaknya kepada kesesatan kalau tidak kita bingkai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 119, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi." Kenapa kalian itu tidak mau memakan binatang yang telah Allah halalkan, yang menyembelihnya telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaih. Padahal sungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Ya, bangkai. Ya, misalkan bangkai yang mati, bangkai itu yang mati tanpa sembelihan yang syar'i. Ya, mati tanpa sembelihan yang syar'i. Ya, mungkin ketabrak mobil, mungkin ditanduk sama temannya, ya, mungkin ketimpa kelapa, mati, ya. Dan termasuk bangkai anggota tubuh hewan yang terlepas dari hewan tersebut dalam keadaan hewannya masih hidup. Ya, ada sapi ketabrak mobil,
atau ketabrak kereta, kakinya betul, hewannya masih hidup. Gimana nih hukum kakinya nih? Haram apa halal? Buang sayang, lumayan ini. Atau antum ngamotong ekornya aja lah, dipotong sapinya kebanyakan nanti. Ngesop ekornya aja, dipotong ekornya atau punuknya aja, hawanya masih hidup. Ya, ini hukumnya bangkai juga. Ya, tidak halal. Kecuali kalau hewan tersebut hewan yang bangkainya ketika mati bangkai halal. Ada enggak? Ada enggak bangkai yang dihalalkan? Apa? Ikan dan lalat. Ikan paus terdampar. Ya, mati. Atau antum berburu ikan besar dibacok, putus. Cuman kena bagian tertentu dari hewan tersebut. Hewannya lari nggak tahu. Gimana nih? Potongan ini halal nggak ini? Halal karena hewannya kalau jadi bangkai halal. Jadi Allah telah menjelaskan rinci kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian. Di antaranya di sini disebutkan adalah yang ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Itu mafhum dari lafaz ini. Yang Allah halalkan adalah mimma dzukira smullahi alaih, yang telah disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Jadi kalau enggak nyebut nama Allah termasuk yang haram. Ya, enggak nyebut nama Allah. Ya. Atau malah nyebut nama selain Allah. Ya. Bismi Isa. Orang Nasrani nyembelih, nyebut Tuhannya Nabi Isa, nggak boleh dimakan juga ini. Atau kadang sebagian orang-orang berbuat syirik, yang punya ikatan perjanjian dengan jin, ya, jadi ininya kodamnya. Nah itu nanti biasanya suruh berbuat kufur, berbuat syirik. Di antaranya harus nyembelih dengan nyebut nama jinnya. Ini termasuk yang diharamkan juga. Ya, termasuk yang ditujukan untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah, untuk patung, untuk berhala, untuk penunggu karangan ini, penunggu laut ini, penunggu pohon ini. Ya, termasuk yang enggak disembelih tapi memang ditujukan untuk selain Allah, seperti sapi kebo, ya, di bawah tengah laut dilemparkan ke tengah laut. Ya, ini semuanya hal-hal yang Allah haramkan. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaih, kecuali yang terpaksa. Ya, kondisi terpaksa. Tidak ada makanan, ya, adanya itu yang haram tadi. Kalau nggak dimakan mati. Ini baru boleh. Tapi yang keluar dari hukum asal seperti ini, pembolehannya sekedarnya, sekedar menyelamatkan hidup, nggak berluas-luasan di dalamnya, karena dibolehkannya karena terpaksa. Kemudian Allah menyebutkan yang jadi pembahasan kita, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Ya, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka. Ya, ikuti hawa nafsunya dengan tanpa ilmu, menyesatkan orang lain. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Rabbmu telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan ma'ruf dalam sirah orang-orang jahiliyah dahulu, ya, mereka membuat aturan-aturan dalam masalah ini yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka menghalalkan bangkai, ya, menghalalkan bangkai. Bahkan dalam Quran disebutkan bagaimana mereka itu membuat aturan-aturan yang enggak pernah Allah syariatkan. Ya, ada binatang misalkan hamil,
Mereka buat aturan kalau yang hamil ini nanti terlahir hidup hanya halal untuk yang laki-laki tok, yang perempuan nggak boleh makan, haram. Nanti kalau dia terlahir kemudian mati malah halal, semuanya boleh makan. Ini dari mana seperti ini? Ya, kadang mereka buat aturan-aturan ya yang itu tidak disebutkan dalam ayat Allah, menghalalkan tanpa dalil. Ya. Apa itu ayatnya? Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala hamah. Ini model-model jahiliyah. Ya, kalau ada mereka naik onta safar jauh selamat, ontanya sukses ya, membawa tuannya sampai selesai perjalanan. Nah, ontanya ini nanti diberi nama itu tadi, nama-nama tadi. Salah satu jenis yang mereka buat aturan, onta yang seperti ini nanti dibiarkan, nggak boleh lagi ditunggangi, nggak boleh lagi diambil dagingnya, nggak boleh lagi dipakai untuk pekerjaan dan kebutuhan, ditujukan kepada selain Allah, dibiarkan. Dia nanti makan apa, ngerusak apa, nggak boleh dihalang-halangi. Gitu. Kalau ada hewan lelaki jantan bisa menghamili betina sampai sekian kali, nanti begitu juga diharamkan, nggak boleh ditunggangi, nggak boleh dipakai kerja dan seterusnya. Kalau ada onta betina hamil yang kelima, lahir kembar anaknya dikasih nama ini nama itu, coba antum baca ayat itu tadi. Ini masalah ya, mereka membuat-buat aturan, dan ini semuanya adalah hawa nafsu. Ya, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Banyak sekali kadang manusia itu ya, mereka ingin menyesatkan orang lain ya, bi ahwaihim, dengan ngikuti hawa nafsunya, bighairi ilm, tanpa bimbingan ilmu, tanpa bimbingan syar'i. Ya. Bahkan dalam ayatnya sebutkan apa? Mereka emang sengaja. Wali-walinya Selton, gitu, wakil-wakilnya Selton ini sengaja menyebarkan di tengah-tengah manusia hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang mentaati orang-orang seperti ini. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mengikuti penghalalan dan pengharaman ini tadi yang tanpa dalil ya, dari wali-walinya setan tadi kalian ikuti ya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sungguh kalian dengan itu menjadi orang musyrik. Cuma nanti ada perinciannya ya. Perincian mengikuti penghalalan dan pengharaman yang tanpa dalil. Kalau itu sampai tingkatan meyakini orang tersebut memang punya hak menghalalkan dan mengharamkan, ini tingkatannya syirik nanti di sini. Tingkatannya syirik. Karena at-tasri' ya, pensyariatan ini halal, ini haram. Ya, ini begini dan begini cara prakteknya, ibadahnya, itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu masuk dalam rububiyah Allah. Ya, masuk dalam rububiyah Allah. Ya, seorang hendaknya ya mengimani hanya Allah lah ya yang berhak memutuskan perkara-perkara syar'i. Ini halal, ini haram, bahkan ini kafir, ini fasik, ini ahlul bidah, itu juga hukum-hukum syar'i. Bukan kita yang punya hak di dalamnya, tapi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tak kala seorang kok ingin masuk dalam pintu ini, dia harus benar-benar berpijak dengan dalil-dalil syar'i.
Harus dia pelajari betul itu hukum-hukum syar'i. Kemudian dia putuskan sesuai dengan hukum-hukum syar'i tersebut. Ya. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ya, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Jadi masing-masing ada perinciannya. Yang jelas wajib bagi kita seluruhnya di antara nama-nama Allah Al-Hakim, gitu. Al-Hakim. Al-Hakim itu punya dua makna. Yang pertama, Al-Hakim maknanya lahul hukmu. Lahul hukmu, hanya milik Allah lah keputusan itu. Sebagaimana Allah bersendirian, berkaitan dengan alam semesta ini, dari apapun yang terjadi itu wajib kita imani terjadinya dengan keputusan Allah. Allah yang menentukan siang, malam, silih bergantinya siang dan malam, jalannya matahari, jalannya bulan, turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, ini mati, ini hidup, ya, ini mulia, ini hina. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi. Ini Allah yang menentukan semua alam. Dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hukum-hukum alam semesta ini. Termasuk kesyirikan syirik akbar, keyakinan sebagian orang adanya wali-wali kutub. Nah, mereka ini punya majelis sendiri menentukan kejadian-kejadian alam. Ya, ini syirik-syiriknya lebih parah daripada syiriknya Abu Jahal. Karena orang-orang musyrik mengimani rububiyah Allah, syiriknya dalam uluhiyah. Ini parah. Meyakini makhluk punya hak pengaturan. Ini ya syirik besar. Nah, yang kedua hukum-hukum syar'i. Jadi sebagaimana Allah satu-satunya yang berhak berkaitan dengan hukum-hukum kauni, Allah juga yang berhak dalam hukum-hukum syar'i. Ya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmu adlun fiyya qada'uk. Ini seorang muslim akidahnya. Ini Al-Hakim dengan makna al-hukmu. Al-Hakim juga maknanya dzu hikmah balighah. Al-Hakim nama Allah juga maknanya dzu hikmatin balighah, pemilik hikmah yang tinggi, yang tidak bisa diganggu gugat. Sebagaimana Allah yang menentukan hukum-hukum kauni, Allah juga yang menentukan hukum-hukum syar'i, semuanya itu ikhwah ada hikmahnya. Semuanya penuh dengan hikmah yang akal pikiran kita tidak mampu menyelami seluruh hikmah Allah tersebut. Akal pikiran kita itu kayak cawan. Tahu cawan? Hikmah Allah itu kayak lautan. Gimana mau masuk ke cawan ini yang kecil? Gak kuat. Gak taunya kita hikmah satu keputusan Allah, entah kauni entah syar'i, bukan berarti gak ada hikmahnya. Ya. Ini Al-Hakim, ya, lahul hukmu. Nah, seorang yang mentaati, ya, seorang ketika menghalalkan, mengharamkan buat syariat tanpa dalil syar'i, ini bisa syirik besar. Kalau apa? Sampai tingkatan meyakini orang tersebut punya hak menghalalkan, mengharamkan. Tapi kalau saudara mengikutinya karena tadi ya ada bagian hawa nafsu mungkin, sementara dia yakin yang berhak memutuskan itu
Allah. Cuma dia ngikutinya karena hawa nafsunya saja, maka ini dosa besar. Ya, tidak sampai syirik besar. Baik, kembali kepada ayat yang kita bahas tadi. Ya, ayat yang kedua yang kita sampaikan, surat Al-An'am ayat 119. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya, sebagian yang Allah halalkan dan perkara yang Allah haramkan, dan bagaimana manusia ya, ada dari kalangan mereka ini yang menyesatkan orang lain, ya, ngajak orang untuk menyelisihi hukum-hukum Allah tadi. Ya, ini halal, ini haram, enggak apa-apa, ini enggak masalah. Tapi enggak ada dalil, enggak ada hujah. Model begini enggak boleh kita ikuti, enggak boleh kita taati. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Allah ngerti siapa yang melampaui batas dari kalangan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ya, menghabarkan dirinya membolehkan kepada para hambanya, orang-orang mukmin, untuk memakan sembelihan-sembelihan yang dilakukan dengan menyebut nama Allah. Yang mafhumnya sudah kita sampaikan tadi, berarti kalau disembelihnya enggak nyebut nama Allah, ini termasuk perkara yang Allah haramkan, tidak boleh dimakan. Ya, sebagaimana orang-orang kafir musyrik, ya, mereka tadi sudah kita sampaikan membolehkan makan bangkai, ya, dan seterusnya dari aturan-aturan yang mereka buat, ya, tanpa ilmu, ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang ketiga surat Al-Qasas ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, termasuk mengikuti hawa nafsu adalah menolak syariat Allah setelah jelas bagi dia, ya, syariat Allah tersebut, hukum Allah tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mengijabahimu, ya, tidak mengijabahimu wahai Rasulullah SAW, mereka berpaling, mereka menentang, tidak menerima, ya, hukum syariat yang Allah turunkan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan, fa'lam, ketahuilah wahai Nabi Allah, ya, annama yattabi'una ahwa'ahum, hanyalah mereka ketika berpaling tadi, ya, dari seruanmu, dari ajakanmu, hanyalah mereka ketika itu sekedar mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, ini hati yang mati tadi, ya. Kalau hati yang hidup, ya, bersegera, ya, kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya, ya, idza da'akum lima yuhyikum, seruan Allah, seruan Rasulnya mengajak kalian kepada apa yang yuhyikum, menghidupkan kalian. Orang-orang yang beriman bersegera menyambutnya, ya. Adapun orang-orang yang tidak beriman, ya, mereka tidak mengijabahi seruan tersebut, mereka berpaling, mereka ingkar, dan itulah mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda minallah. Siapa lagi yang lebih sesat? Maksudnya inilah dia orang paling sesat. Karena ketika kita ditantang seperti ini, ayo datangkan. Ada enggak orang yang lebih sesat daripada orang ini? Diajak kepada Al-Quran, diajak kepada hadis, ya, malah milihnya primbon, malah milihnya hukum-hukum buatan manusia.
Ya, hasil apa? Pemikiran-pemikiran manusia. Ya. Ini silahkan, ada nggak yang lebih nyimpang, lebih sesat dari orang kayak gini? Kita nggak bisa datangkan. Inilah sudah orang yang paling sesat, paling menyimpang. Ya, dulu pernah kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Ya, demi Rabbmu wahai Muhammad. Sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Padahal Allah bersumpah biasanya dengan makhluk-makhluknya yang agung, yang besar. Di sini sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika la yu'minun. Mereka itu sebenarnya enggak beriman. Ya, hatta yuhaqqimuka fima sajara bainahum. Ini yang pertama. Sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara akan apa saja yang mereka perselisihkan. Yang pertama, tingkatan yang pertama. Ya, mereka demi Rabbmu wahai Muhammad tidaklah beriman sampai yang pertama mereka menjadikan dirimu ya sebagai hakim, sebagai pemutus perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Yang kedua tingkatannya, mereka tidak menjumpai haraj, berat, ya, sumpek, sempit, nggak nerima akan apa yang telah engkau putuskan. Ya, ada ribut-ribut, ada masalah, ada tengkar, berselisih, ayo kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bahkan enggak cukup cuman mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, setelah dikembalikan kok diputuskan, harus legowo, ya, harus terima. Oh, afan ya, ternyata saya yang salah. Itu. Jangan kayak orang munafik. Orang munafik diajak berhukum kepada Rasulullah, malah ngajaknya kepada tokoh Yahudi. Ya, Ka'ab ibn Ashraf ya, dalam kisahnya kan. Yang Allah katakan malah berhukum kepada Taugut. Malah berhukumnya kepada Taugut. Ya, ilal jibti wa Taugut. Kepada jibti dan Taugut. Orang-orang munafik. Ya, ketika dengan sikapnya itu mereka tertimpa bala, tertimpa musibah, tertimpa keburukan. Karena kebaikan hanya kembali dengan aturan-aturan Allah. Kebaikan hanya ada pada kembali pada syariat Allah. Kalau berat selain Allah, yang terjadi adalah kerusakan. Harus kembali kepada syariat Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang ilmunya luas, meliputi segala sesuatu. Syariat Allah itu tegak di atas ilmu Allah yang luas. Tegak di atas rahmatnya Allah yang luas kepada hamba-hambanya. Tegak di atas hikmah-hikmah Allah yang tinggi. Bahkan selain Allah, jahil, bodoh. Ya. Tidak ada rahmah, tidak ada hikmah. Orang munafik ketika mereka tidak mau kembali kepada Allah, kembali kepada manusia, tertimpalah mudarat. Mereka mengatakan in aradna ilal khaira. Kami sebenarnya menginginkan kebaikan. Beralasan. Ya. Padahal sudah dari awal mereka salah. Ya, jadi bukan hanya mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, tapi yang kedua, ya, wala yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Mereka tidak menjumpai rasa berat di hatinya terhadap apa yang Rasul putuskan. Yang paling puncaknya yang ketiga, wa yusallimu taslima. Dah nyerah, pasrah,
siap diatur dengan aturan Allah, dengan syariat Allah. Ya, dengan keyakinan pasti itu yang terbaik. Ya. Semua perintah-perintah Allah adalah maslahah. Di dalamnya mesti ada maslahah, mesti ada kebaikan-kebaikan. Meskipun kita kadang nggak nyampe itu perincian kebaikan-kebaikan. Suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, suruh mandi, suruh wudhu, suruh wangi-wangi, suruh rapi, suruh bersih. Masya Allah. Nggak tahu kita jadi apa ikhlas kalau nggak hidup di atas syariat Allah ini. Inhum illa kal an'am balhum adol. Bisa jadi kayak hewan ternak kita, bahkan lebih parah. Itu seorang muslim. Ya. Setiap yang Allah larang pasti itu kalau dilanggar mudarat, pasti kerusakan. Begitu. Ya. Benar-benar tertanam di hatinya sehingga apapun seruan Allah dan Rasulnya dia akan sambut. Disitulah yang menghidupkan dia, menghidupkan hatinya, menghidupkan hidup dunia akhiratnya hidup. Kalau dia kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya kerusakan, kehancuran. Dan tidaklah itu kecuali hanyalah ngikuti hawa nafsu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Gimana mau diberi petunjuk? Dia mau ya. Ini hukum Allah, syariat Allah, di dalamnya demikian dari kebaikan. Ini ya yang selain Allah. Lah milihnya malah selain Allah. Falamma azaghallahu qulubahum. Nah, kalau mereka inginnya menyimpang, Allah simpangkan sekalian. Ya, sedikit pun Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Jangan salah paham dengan semisal ayat ini. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Terserah Allah. Hidayah milik Allah. Yang ini dikasih, yang ini enggak dikasih, yang enggak dikasih enggak boleh protes. Ya apa enggak? Kamu punya duit semua kan? Kenapa enggak ngasih saya? Tak marah-marah. Antum mau? Kenapa marah-marah sama saya? Duit saya. Antum tahan yang milik antum nggak dihitung zalim. Hidayah milik Allah. Ya. Allah mengatakan dalam hadisnya, lewat hadis qudsi ya, inni khalaqtu ibadi apa itu hunafa. Itu aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif. Ya, di atas fitrahnya. Fasta'alathumus sayatin. Itu setan ini yang merusak fitrah-fitrah manusia. Ya. Ketika seorang ditahan hidayah darinya oleh Allah, Allah nggak dihitung zalim. Apalagi orangnya nggak mau minta, bahkan dikasih mau. Kayak gitu bilang Allah zalim, nah dia yang zalim. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya ikhwah, surat Al-Maidah. Surat yang kelima, ayat yang ke-77. Allah mengatakan, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq." Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian dengan tanpa hak. Allah katakan wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Ya, hai ahlul kitab, jangan kamu hulu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Di antaranya konsep trinitas. Melampaui batas. Ya. Innama masalu Isa indallah kamasali Adam. Permisalan Nabi Isa itu di sisi Allah seperti Nabi Adam. Ya. Gak ada yang istimewa, sama aja. Kalau ada orang ngomong Nabi Isa ini hebat, tercipta tanpa bapak, cuman ada wanita tok,
wanita perawan ting-ting lagi nggak pernah disentuh laki-laki, kita tahu hamil. Itulah yang jadikan kita beribadah kepadanya, mengatakan dia Tuhan atau anak Tuhan, satu dari yang tiga. Ya, kalau ini jadi alasannya, Nabi Adam lebih berhak. Lebih hebat lagi Nabi Adam, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya, biasa itu. Ya, kudrahnya Allah, kuasa Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Ya, yang diibadahi yang menciptakannya, ya, bukan dia. Jangan melampaui batas dan seterusnya banyak. Bersikap melampaui batas. Ahli kitab diantaranya dalam pembahasan halal dan haram, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Ini kisahnya apa ini? Ketika ulamanya, ahli ibadahnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mereka taati. Ini telah menjadikan, ya, ulamanya, ahli ibadahnya sebagai arbabam min dunillah, sebagai rob selain Allah. Ini Allah kisahkan ahli kitab, ya, juga ini merupakan larangan untuk kita juga kaum muslimin. Karena maksud dikisahkan kisah ini adalah ada ibrah, ada maksudnya, ada pelajarannya. Allah itu ketika dalam kitabnya mengisahkan satu kaum bukan sekedar kisah kok, tapi ada pelajaran, ada ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, jangan kita gulu berlebih-lebihan sebagaimana ahli kitab gulu berlebih-lebihan. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung-sanjung aku, kata Rasulullah. Jangan kalian lebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung, melebih-lebihkan Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abduhu wa rasuluh. Saya ini hanya hambanya Allah. Cukup katakan hambanya dan rasulnya. Hambanya jangan diibadahi. Itu maknanya. Rasulnya jangan didustakan. Jangan disamakan ucapannya, perintahnya, larangannya dengan ucapan perintah larangan manusia biasa yang nggak dapat wahyu, nggak diangkat jadi nabi dan rasul. Dahulukan ucapan perintah larangan Rasulullah daripada selainnya dari kalangan manusia. Cukup itu, hambanya dan rasulnya. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu. Ya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah sesat, apalagi wa adallu, menyesatkan orang juga. Ya, wa adallu katsiran, sudah sesat, menyesatkan kebanyakan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah nyimpang, ya, sesat dari jalan yang lurus. Barang siapa mengikuti hawa nafsu manusia setelah mereka mengetahui agama Islam yang Allah amanahkan kepada Rasulnya untuk membawa agama itu, dan juga setelah mengetahui petunjuk Allah yang telah dijelaskan kepada para hambanya, berarti dia berada dalam kedudukan ini, yaitu mengikuti hawa nafsu. Sudah taklim, sudah belajar, sudah ngerti syariat Allah, sudah ngerti hukum Allah, sudah ngerti sunnah Rasul, ilmunya nggak diikuti, nggak dijadikan imam dalam ucapan dan perbuatannya. Ini loh pengekor hawa nafsu.
Jangan ikuti orang kayak gini. Jangan ikuti orang yang seperti ini. Sesat, menyesatkan orang banyak. Dolun mudillun. Dolun mudillun. Sudah sesat, menyesatkan orang banyak. Dolla yadillu dolalan lazim. Sesat dia sendiri. Adolla yudillu idlalan. Menyesatkan orang banyak. Sudah dolun mudillun. Siapa ini? Siapa saja yang telah mengetahui agama Islam yang Allah amanahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk membawa agama ini, dan juga setelah dia mengetahui petunjuk Allah tentang syariat ini, ya, kemudian dia malah ngikuti umumnya manusia, ya, ngikuti petunjuk dari Allah tersebut, maka inilah model orang yang mengekor, yang mengikuti kepada hawa nafsunya. Oleh karena itulah para salaf kita yang saleh menggelari ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa, karena mereka tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Mereka ngarang-ngarang sendiri, mereka buat-buat sendiri metode tata cara ibadah kepada Allah. Mereka ini pengekor hawa nafsu. Ya, setelah jelas kepada mereka agama Islam ini, kesempurnaannya, syariatnya, hukum-hukumnya, setelah sampai kepada mereka petunjuk, mereka tidak mengikuti, malah ngarang-ngarang sendiri, buat-buat tandingan syariat Islam ini, dibuat tandingan-tandingan yang bukan dari Islam. Inilah dia para ulama menghukuminya ahli bid'ah dengan penyebutan pengekor kepada hawa nafsu. Ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa, ya. Karena mereka menerima apa yang mereka sukai dan menolak apa yang mereka benci hanya dengan dasar hawa nafsu, tidak dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahaya, ya, ngikuti hawa nafsu itu bisa sampai tingkatan syirik. Kita tadi ya, sampai tingkatan syirik, ya, bisa sampai tingkatan bid'ah, bisa sampai tingkatan dosa besar, bisa sampai tingkatan dosa kecil, sesuai dengan sejauh mana penyimpangannya ngikut kepada hawa nafsu. Rasul dalam hadisnya mengatakan, ya, salasun muhlikat wa salasun munjiyat. Ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas dan juga Ibnu Abbas dan juga Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Abu Aufa dan juga Ibnu Umar. Hadis ini dinilai hadis yang hasan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Ya, 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan. Fa'amma salasun muhlikat, adapun 3 perkara yang membinasakan, suhun muta'un, kebahilan yang ditaati. Ya, ini perkara pertama yang membinasakan. Allah berfirman dalam Quran, wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Seorang yang mau berjuang bersungguh-sungguh membebaskan dirinya dari sifat bakhilnya, merekalah orang-orang yang beruntung. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Siapa yang bakhil sebenarnya bakhil untuk dirinya sendiri. Karena ketika dia keluarkan hartanya, itu nggak ngurangi, bahkan jadi miliknya yang sesungguhnya. Ini bahkan Allah lipat gandakan, masya Allah.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Permisalan orang yang berinfak fi sabilillah seperti dia menanam satu benih. Berinfak satu, kayak nanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu tumbuh jadi 7 tangkai, tiap tangkainya 100. Satu Allah lipat gandakan jadi 700. Belum selesai ayatnya ya, masih koma itu. Masih koma udah selesai ayatnya. Belum selesai. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, koma. Wallahu yudhaifu liman yasha. Masih Allah janjikan lagi dengan lipatan-lipatan berikutnya. Selesai belum ayatnya? Belum. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas bagi rahmatnya. Dan Allah ngerti siapa yang berhak dengan rahmat Allah tersebut. Rugi. Yaqulu ibnu Adam mali. Ibnu Adam ngomong, ini hartaku, ini punyaku, ini rumahku, ini tanahku, ini mobilku, ini pondokku. Ya, kata Rasul apa? Yang punyamu itu, yang kamu makan, sudah kamu makan, itu punyamu. Yang belum dimakan, belum tentu punyamu. Yang sudah kamu makan, apa hasil akhirnya? Itu kotoran. Punya aku. Yang kedua, yang sudah kamu pakai, baju pakai sampai lusuh, sampai robek, ganti yang baru, itu punya kamu sudah kamu pakai. Walaupun punya baju banyak bener, bahkan punya toko, punya cabang-cabang banyak, bajumu yang kamu pakai itulah, yang itu belum tentu bajumu. Itu punya cabang warung makan seantero dunia. Yang makan, yang dia makan 1 piring, 2 piring, itulah yang punya dia. Lebih 3 piring malah muntah-muntah, gak jadi makan. Kalau cuman yang makan, yang dipakai sedikit betul punya kita itu. Yang ketiga, yang punya kamu itu yang sudah kamu infakkan. Nah ini muat banyak kalau ini. Mau berapa aja masuk. Semua hartamu masuk itu, jadi punyamu nanti. Yang dimakan, yang dipakai sangat sedikit kemampuan kita. Makanya Rasul katakan, ya suhun muta, kebahilan yang ditaati ini kebinasaan. Ya, kerja keras keringat, banting tulang, kaki jadi kepala jadi kaki, nggak kenal hujan, nggak kenal panas, dapat duit banyak, dihitung-hitung, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a mala wa addada. Semalam dihitung sampai tengah malam, masukkan lemari, besok pagi bangun dihitung lagi. Ya Allah, kalau kurang, subhanallah, siapa yang ngambil juga? Padahal ngitungnya sampai tengah malam. Ini masalah. Ya, kalau dikeluarkan 1000 ya nggak genep lah jadinya gitu. Subhanallah. Kadang orang itu bakhil sampai bakhil kepada dirinya sendiri. Sama dirinya sendiri loh bakhil. Makan cuma pakai garam. Gak ada apa. Tadi bakhil. Dirinya sendiri loh dibikin susah. Makan cuma pakai kecap. Allah Akbar. Baju udah nggak layak dipakai. Rasul pernah ada lihat orang itu pakai baju udah nggak layak, Rasul marah. Apa kamu nggak punya duit? Duit saya banyak Rasul, saya punya onta, punya kambing. Allah itu senang melihat bekas-bekas nikmatnya pada hambanya. Saking bakhil loh, sama dirinya aja dia bakhil, irit, merdit sama dirinya, diri sama orang lain. Ini susah bener ini. Suhun mutok. Kemudian yang kedua, hawa muttaba. Ini pembahasan kita. Hawa nafsu yang diikuti. Ini hawa nafsu yang terus diikuti. Jadi pengekor kepada hawa nafsu. Ini membinasakan. Sebenarnya kalau cuma sebatas keinginan, kecenderungan itu belum masalah ya toh.
belum masalah. Tapi yang jadi masalah tiap keinginan, tiap kecenderungan diikuti, diwujudkan, direalisasikan. Ini yang nanti jadi masalah kalau tidak dibingkai dengan syar'i. Maka bukan mematikan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu. Kalau nggak punya hawa nafsu jadi malaikat semua kita ini. Kita manusia mesti ada hawa nafsu. Tapi kita kendalikan, kita bingkai dengan syariat Allah. Itu keselamatan, itu kesuksesan. Jadi kalau kita ikuti apa yang kita inginkan, mesti dipenuhi. Ini kebinasaan, kehancuran. Yang ketiga dari 3 perkara yang membinasakan, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan seorang itu ujub, bangga diri dengan dirinya, merasa dirinya lebih baik daripada yang selainnya. Sayalah yang terbaik. Ini lawan dari tawadhu. Tawadhu, rendah hati, ya, rendah hati. Adapun ujub ini lawannya, ini berbahaya, bisa memberangus amal-amal kita. Kemudian wasalasun munjiyat, dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Yang pertama, khosyatullahi fisirri wa alaniyah. Anugerah Allah, rasa takut pada diri seorang, baik ketika dia sendirian atau bersama orang banyak. Ini masalah kalau kita dikaruniai oleh Allah rasa khosyah, itulah dia karunia yang besar. Kalau antum belum dikaruniai, ya, maka minta kepada Allah. Wa as'aluka, Allahumma inni as'aluka khosyataka fil ghaibi was sahada. Dan itu dia ilmu, ya, itu dia ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memunculkan rasa takut. Dan ini masya Allah ngeri, dan tidak boleh seorang merasa aman, ya, dari fitnah-fitnah zaman sekarang. Kadang ketika bersama manusia banyak, dia jadi walinya Allah. Masya Allah, taat, baca Quran, zikir, kayaknya khusyuk. Begitu sendirian jadi walinya setan. Semua diterjang, dilanggar dari aturan Allah. Ada setan gepeng bersamanya. Tahu setan gepeng? HP, kata Ustaz Aris Munanda. Setan gepeng, dunia dalam genggaman. Banyak yang nggak selamat, nggak anak-anak, nggak remajanya, nggak anak mudanya, nggak mbah-mbahnya, sibuk HP semua. Allah, sampai anak belum ngomongnya belum jelas loh, udah ngerti YouTube, ngomong YouTube aja dia belum jelas itu. Udah gini-gini, loncat-loncat, udah bisa buka dia, udah bisa main game, udah bisa nonton. Ini ya perkara yang menyelamatkan rasa takut kepada Allah ketika sendirian dan ketika bersama orang banyak. Takut itu, orang yang takut bukan orang yang nangis. Orang yang takut bukan orang yang mengusap air mata di pipinya. Kalau itu mah bisa jadi nggak karena takut. Ya, nggak harus itu takut. Takut itu orang yang meninggalkan dosa-dosa dan maksiat karena ngerti walaupun dosa maksiat itu ada kepuasan, ada kelezatan, tapi di balik itu ada hukuman Allah, ada siksa, ancaman siksa. Ya, walaupun dia hawa nafsunya ya demen ini, gandrung sama dosa maksiat tadi, tapi ketika dia dengan ilmunya mengetahui di balik itu ada azab, ada siksa Allah, ada murkanya Allah, berubah itu rasa senangnya jadi nggak suka. Itu dia khosyah, bukan yang nangis.
bukan yang mengusap air mata di pipinya. Sampai kata para ulama, kalau kamu ditanya, apakah kamu takut kepada Allah? Jangan dijawab. Kalau kamu jawab, saya takut, kamu bohong. Bohong nggak? Bohong masih dosa, masih maksiat. Tapi kalau kamu jawab, saya nggak takut, kafir. Meneng wae lah, tahu diri. Sampai begitu, ada di buku ini nanti. Kalau sudah sampai bab khauf, ada bab khauf, ada bab roja, ada bab tawakal. Di sini di kitab ini, cuman kita belum nyampe di bagian-bagian berikut. Ya, satu yang menyelamatkan takut kepada Allah ketika sendirian dan ketika bersama orang banyak, ketika terang. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Wal qasdu fil fakri wal ghina. Qasdu itu apa ya? Sederhana, pertengahan. Ya, ketika fakir, ketika kaya. Fakir terlalu fakir jadi kufur nanti juga. Kaya terlalu kaya juga, aduh, ini biasanya fitnah juga. Ya cukuplah begitu, itu malah lebih selamat, kecukupan. Ya. Tidak kaya banget, tidak juga fakir banget. Dan itu pun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa as'alukal qasda fil fakri wal ghina. Yang terakhir, ya, wal adlu fil ghadabi war ridha. Masya Allah ini. Berucap adil, berbuat adil, baik ketika marah maupun ketika senang. Orang itu kadang kalau sudah marah, ngomongnya udah nggak adil lagi. Ya, yang mulus dibilang belang-belang, yang nggak ada salah dibilang banyak salahnya karena marah. Nanti kalau pas senang, yang bolak-balik dibilang mulus. Sedang senang dia, sedang ridho. Ini kan minta kepada Allah, berucap, bersikap yang adil, yang tepat, yang pada tempatnya, tidak ada kezaliman kepada orang lain. Baik ketika kita kondisi masih marah, jengkel, atau ketika kita dalam kondisi sedang senang. Karena kondisi hati itu kadang mempengaruhi ucapan dan perbuatan. Kalau sedang senang tadi, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya nggak masalah. Sedang benci, waduh, semuanya jelek, semuanya jadi masalah. Makanya kalau bisa tetap berlaku adil, tetap berucap yang adil ketika marah atau ketika sedang senang, itu masya Allah perkara yang menyelamatkan. Karena kebanyakan kedzaliman itu mungkin karena sebab saking marah atau saking benci. Dan ini semuanya ada dalam doanya Rasulullah SAW. Was'alukal ya wasyataka fil ghaibi wa syahadah, was'alukal qasda fil fakri wal ghina, wa as'alukal ya adla ya fil ghadabi war ridha. Diminta kepada Allah. Karena ini merupakan keselamatan dan tadi berlindung diri kepada Allah dari hawa nafsu, dari kebakilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ijab al-mar'i bi nafsihi. Muncul ujub bangga diri. Kalau bukan karena saya nggak jadi pondok ini. Kalau nggak saya urusi santri udah berantakan di santri. Yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil islam. Mereka merasa telah berjasa besar ya, dengan amalnya ya, dengan ucapan-ucapannya, apa yang sudah mereka berikan kepada agama ini. Merasa telah berjasa besar. Bukan, enggak begitu. Bahkan Allah yang telah berikan
karunia kepadamu, nikmat kepadamu. Ikhwah seluruhnya, kita yang butuh dengan dakwah ini, kita yang fakir dengan dakwah ini. Bukan dakwah yang membutuhkan kita. Ada antum, nggak ada antum, Allah akan menangkan agama ini. Itu sudah janjinya Allah. Nanti Islam akan jaya. Munculnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, muncul Imam Mahdi, itu perkara yang sudah pasti. Nggak bisa tidak. Antum ikut, antum nggak ikut dalam dakwah ini, nggak ada pengaruh ibaratnya. Allah akan pasti menangkan agama ini. Jangan merasa punya saham yang besar, punya andil yang besar, jasa besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini penyakit. Bahkan bersyukurlah kepada Allah yang telah memilih kita masuk dalam barisan ahli tauhid, ahli sunnah. Punya saham untuk tersebarnya ilmu, dipelajarinya ilmu-ilmu syar'i. Masya Allah, syukuri dan mohon kepada Allah tambahan hidayah, tambahan taufik untuk punya saham besar dalam agama ini, karena itu kebaikannya kepada kita sendiri. Sedikit pun nggak nambah kekuasaan Allah dengan ikut serta kita dalam dakwah ini. Allah Maha Kaya. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya sa'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadi. Wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya. Kalau Allah mau, Allah hapus kalian semuanya, Allah habisi kalian semua. Allah ganti makhluk yang baru, yang mau manut, yang mau nurut. Ngelang aja, nggak mau manut, nggak mau nurut. Baru punya jasa sedikit udah diomongin kemana-mana. Kalau Allah mau, Allah habisi kalian. Allah ganti yang lain. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan seterusnya. Jangan jangan kita bangga diri dengan diri kita. Jadilah hamba Allah yang tawadhu, rendah hati. Judul tema kita apa? Ini belum masuk ini. Masih mau kodimo udah jam 9:05. Judulnya apa? Tema kita, bila hawa nafsu dipertuhankan. Ini berkaitan erat dengan pembahasan ini. Jadi kesimpulannya apa, Ustadz? Kan ada ayat Allah yang kemarin sudah kita singgung juga, akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Apakah mengikuti hawa nafsu itu syirik akbar? Kan tadi sudah dibahas tuh, ngekor hawa nafsu, ngikut hawa nafsu. Di sana ada penjelasan dari Syekh Sholeh Al-Munajjid dalam situs Islamku. Beliau menjelaskan mengikuti hawa nafsu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan tingkatan penyimpangan dari hawa nafsu tersebut, tingkatan dosanya. Ada kalanya mengikuti hawa nafsu cuma dosa kecil, ada kalanya bisa dosa besar, ada kalanya bisa bid'ah, ada kalanya bisa syirik kecil, ada kalanya bisa syirik besar, kufur akbar. Tinggal lihat sejauh mana penyimpangannya ketika ngekor kepada hawa nafsunya. Dihukumi dosa kecil ketika seorang mengikuti hawa nafsu hingga mendorongnya melakukan dosa-dosa kecil. Berarti tingkatan mengikuti hawa nafsu cuman apa? Cuman penyimpangan dosa kecil. Dihukumi dosa besar kalau mengikuti hawa nafsunya sampai melakukan dosa besar, sampai berzina, sampai minum khamar, sampai mencuri, membunuh tanpa hak,
ini orangnya fasik. Ini dosa kecil belum dihukumi fasik. Ya. Kalau mengikuti hawa nafsu sampai terjatuh dalam perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak sampai derajat mengkafirkan bid'ahnya, maka dia mubtadi ahlil bid'ah. Kalau mengikuti hawa nafsunya sampai tingkatan dihukumi tingkatan syirik kecil seperti bersumpah selain nama Allah, ya, atau meyakini satu itu sebagai sebab padahal tidak pernah datang penjelasan dalamnya sebagai sebab, maka ini syirik kecil, hukumnya syirik kecil. Tapi kalau mengikuti hawa nafsu sampai tingkatan doa selain Allah atau tadi mengakui ada makhluk ikut ngatur alam, ini syirik besar. Jadi tidak dihukum sama rata sama rasa, dilihat sejauh mana dia ngekor kepada hawa nafsunya. Ya. Jadi kesimpulannya, mengikuti hawa nafsu bisa mengatakan kepada dosa-dosa yang beraneka ragam, tidak bisa disamaratakan hukumnya. Oleh karena itu tidaklah boleh kita katakan bahwa setiap orang yang mengikuti hawa nafsu pasti kafir tanpa perincian. Tapi ada perinciannya. Lihat sekali lagi sejauh mana dia mengikuti hawa nafsunya dalam penyimpangannya. Nanti sebenarnya ada ya, pembahasan ayat tadi, ara'aita man ittakhadha ilahu hawahu, ya, surat Al-Furqan ayat 43. Itu kalau kembali kepada penafsiran para ulama, begitu juga penafsirannya. Jadi di bawahnya umum, ya, karena seorang yang mengikuti hawa nafsu itu ada sisi syirik, tapi sisi syirik secara umum. Seperti Rasul mengatakan dalam hadisnya, ta'isa abdu dinar wa dirham. Ya, ta'isa, ya, abdu qatifah wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Orang loh duit aja, itu dia sudah jadi hambanya duit, hambanya dinar, dirham. Dikatakan ini hamba, ada sisi syiriknya. Padahal dalam pembahasan sih kan nggak ada syirik itu ya, seperti ini kan ya. Tapi ada sisi secara umum, yaitu apa? Ada dia mengikuti, menghambakan diri kepada dinar, dirham, ya, pakaian tadi. Cuman nggak bisa dikatakan langsung pasti syirik besar, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah, kalau emang penyimpangan ikut hawa nafsu sampai dia berbuat syirik besar, baru dihukumi syirik besar. Sampai kufur akbar, baru dihukumi kufur akbar. Baik, ikhwah, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi tentunya yang menyampaikan, dan kepada antum seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersungguh-sungguh, ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi bagaimana kita kendalikan, ya, hawa nafsu kita agar kemudian sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam mencocoki syariat Allah, tidak ngekor kepada hawa nafsunya, semoga masih masuk dalam ayat Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya sehingga dia tahan tadi keinginan hawa nafsunya yang liar, yang melampaui batas, berusaha dia kendalikan, dia bingkai dengan syariat Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguhnya nanti tempat tinggalnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.